Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMA Al-Islam. Mudah-mudahan nanti kalian betah di SMA Al-Islam. Selanjutnya untuk materi MPLS, sekarang kebetulan Bapak diberikan materi tentang tata tertib sekolah. Nah, yang ada di sekolah ini, memang setiap sekolah aturan hampir sama, cuman mungkin sedikit ada perbedaan karena kaitannya dengan sekolah kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, untuk materi tata tertib ini, kalian nanti akan, ketika masuk nanti akan diberikan materi-materi pelajaran. Nah, di samping itu kalian akan ada aturan-aturan sekolah, yaitu tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, kita langsung saja kepada materi ini. Apa itu tata tertib dan mengapa harus ada tata tertib sekolah? Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, disiplin dan tata tertib sekolah merupakan pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib, sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkal beberapa bentuk pelanggaran, malahan akan bertambah keruh permasalahan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, nah sekarang pengertian tata tertib. Apa itu pengertian tata tertib? Nah, pengertian tata tertib adalah peraturan tata tertib siswa berfungsi untuk mengatur ketertiban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran guna mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Fungsi yang lain adalah untuk menetapkan kriteria penilaian pribadi siswa yang bersifat kelakuan, kerajinan, kerapian, serta kebersihan. Anak-anakku sekalian, kewajiban umum siswa atau peserta didik diantaranya adalah: pertama, taat kepada kepala sekolah, dewan guru, serta karyawan sekolah. Ikut memelihara dan merawat gedung, halaman dan investasi sekolah lainnya. Ikut mengupayakan kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya, menghormati guru dan menghargai sesama siswa, memiliki tas buku
dan alat sekolah lainnya. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan sekolah, menjaga anggota OSIS yang merupakan satu-satunya organisasi intra sekolah, dan mematuhi ART OSIS. Siswa yang bersepeda harus menempatkannya di tempat yang telah disediakan. Sedangkan larangan siswa atau larangan peserta didik diantaranya meninggalkan kelas saat belajar kecuali ada izin, memakai perhiasan yang berlebihan, dan berdandan yang tidak sesuai dengan profil siswa sekolah, berkelahi dan main hakim sendiri bila ada persoalan, merokok, minum minuman keras, menggunakan narkoba dan sejenisnya, mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat setempat, membawa atau membaca buku atau gambar yang bertentangan dengan agama dan Pancasila, membawa benda dan senjata tajam atau api atau alat lain yang dapat mengganggu jalannya pendidikan dan pelajaran di madrasah, membawa alat elektronik yang tidak berhubungan dengan pelajaran seperti handphone berkamera, MP3, dan sebagainya. Nah, di samping itu ada beberapa sanksi tata tertib, diantaranya peringatan lisan atau tertulis dengan tembusan kepada orang tua atau wali murid. Berikutnya sanksi pada item membawa HP berkamera, maka HP akan diambil dan dikembalikan melalui orang tua atau ditahan dan dikembalikan pada saat yang bersangkutan telah lulus. Dilarang mengikuti pelajaran atau diskor, tidak boleh masuk sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Sanksi lain menurut kebijaksanaan kepala sekolah atau yang diberi tugas. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, sekarang hak-hak siswa. Di antaranya siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lain selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Siswa berhak memanfaatkan segala fasilitas yang telah disediakan. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Namun yang jelas adalah kalian nanti ketika masuk ke sekolah SMA Al-Islam, kalian akan dihadapkan dengan tata tertib yang ada di sekolah SMA Al-Islam. Nah, diantaranya kalian nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk bagi siswa yang berprestasi, ya. Di antaranya beasiswa yang akan diberikan oleh kepala sekolah, ya. Jadi untuk itu selamat untuk kalian yang akan belajar di sekolah SMA Al-Islam. Anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekali lagi Bapak akan menarik kesimpulan untuk materi ini, ya. Diantaranya contoh tata tertib di sekolah
Misalkan nanti kalian datang harus tepat waktu. Artinya kalian sebelum memasuki jam pelajaran pertama, kalian harus sudah ada di sekolah. Yang kedua, memakai seragam lengkap sesuai jadwal. Ya. Yang ketiga, meminta izin jika akan meninggalkan kelas. Ya. Jadi apabila kalian misalnya mendapatkan musibah atau ada hal-hal penting yang berkaitannya dengan keluarga, kalian bisa minta izin kepada guru piket yang ada di sekolah. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, karena nanti kalian kalau sudah belajar tatap muka, kalian akan mengikuti proses belajar mengajar. Yang kelima, hormat terhadap bapak atau ibu guru. Yang keenam, tidak bertengkar dengan teman. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarang. 8, tidak mencoret-coret fasilitas sekolah sembarangan. 9, tidak menyontek saat ujian. 10, tidak merokok di lingkungan sekolah. Nah, itu diantaranya contoh-contoh tata tertib sekolah. Anak-anak kesekolahan yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, sekali lagi selamat bergabung di Sekolah SMA Al-Islam. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.